Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Coba kalian perhatikan contoh persamaan berikut. Ya, pada masing-masing persamaan memiliki 3 variabel, yaitu variabel x, y, z pada contoh pertama dan variabel p, q, r pada contoh kedua. Setiap variabel pangkat tertingginya adalah 1. Nah, artinya persamaan-persamaan ini merupakan persamaan linier 3 variabel. Lalu, pada setiap contoh terdapat lebih dari satu persamaan. Maka kita sebut dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem yang terdiri dari 3 buah persamaan linier 3 variabel. Ya, dengan bentuk umum dari SPLTP ini adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, untuk X, Y, Z-nya ini adalah variabel, A, B, C-nya adalah bilangan real, kemudian A1, A2, A3 adalah koefisien dari variabel X, B1, B2, B3 adalah koefisien dari variabel Y, C1, C2, C3 adalah koefisien dari variabel Z, kemudian D1, D2, D3 ini merupakan konstanta. Nah, penyelesaiannya adalah pasangan terurut dari X0, Y0, Z0. Nah, untuk dapat menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel, kita harus punya minimal 3 persamaan. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel? Kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu pertama ada metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga bisa kita gabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel berikut. X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6, 3X ditambah Y kurangi 2Z sama dengan 4, 7X kurangi 6Y kurangi Z sama dengan 10. Penyelesaiannya, pertama kita tuliskan kembali persamaan-persamaan yang tadi, dan kita beri tanda untuk setiap persamaannya. Ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, selanjutnya kita akan mengubah salah satu persamaan tersebut ke dalam bentuk X sama dengan, atau Y sama dengan, atau Z sama dengan. Nah, perhatikan persamaan-persamaan tadi. Nah, dari ketiga persamaan, kira-kira persamaan mana yang lebih mudah untuk kita ubah menjadi bentuk X sama dengan, Y sama dengan, atau Z sama dengan? Ya, bisa persamaan 1, bisa persamaan 2, ataupun bisa juga persamaan 3. Nah, tetapi pada contoh kali ini, Ibu akan mengambil persamaan 1, ya. Persamaannya X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6. Nah, kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan, ya, dengan menambahkan 2Y dikurangi Z, sehingga menjadi X sama dengan 6.
ditambah 2Y dikurangi Z. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusi hasil pada langkah pertama ke dalam dua persamaan yang lainnya, yaitu kepersamaan 2 dan kepersamaan 3. Ya, ini yang pertama kita ambil persamaan 2, yaitu 3X ditambah Y kurangi 2Z sama dengan 4. Kemudian X-nya kita ganti dengan 6 ditambah 2Y dikurangi Z sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita uraikan 3 dikali 6, 18, 3 kali 2Y sama dengan ditambah 6Y, 3 dikali min Z jadi min 3Z. Kemudian ini tetap ditulis kembali. Selanjutnya kita lihat yang sejenis dan kita operasikan ya. 18 di ruas kiri tidak ada temannya sehingga tetap. Kemudian 6Y dengan Y bisa ditambahkan menjadi 7Y. Kemudian min 3Z dengan min 2Z ya sehingga menjadi min 5Z. Dan ini sama dengan 4. Nah, sehingga kita peroleh ya, ini kita kurangikan kedua ruas dengan 18 sehingga ruas kiri diperoleh 7Y dikurangi 5Z dan yang ruas kanan 4 dikurangi 18 kita peroleh menjadi min 14. Ini untuk kita peroleh menjadi persamaan 4 ya. Selanjutnya untuk persamaan 3, 7X kurangi 6Y dikurangi Z sama dengan 10. Kita substitusi nilai X-nya dengan 6 ditambah 2Y kurangi Z. Sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita uraikan kembali ya. 7 kali 6 menjadi 42. 7 dikali 2Y sama dengan 14Y. Kemudian 7 dikali min Z menjadi min 7Z dan ini tetap ditulis kembali. Nah, lalu kita operasikan yang sejenisnya 42 ya, di ruas kiri tidak ada temannya sehingga tetap. Kemudian 14Y dikurangi dengan 6Y menjadi 8Y. Kemudian negatif 7Z dikurangi dengan Z menjadi negatif 8Z. Dan yang sebelah kanan, ruas kanan adalah tetap 10. Nah, selanjutnya kita kurangikan kedua ruas dengan 42 sehingga menjadi ruas kirinya 8Y kurangi 8Z dan ruas kanannya 10 kurangi 42 menjadi negatif 32. Maka ini kita bisa sederhanakan lagi ya, masing-masing dibagi dengan 8. 8Y dibagi 8 sama dengan Y. Negatif 8Z dibagi 8 sama dengan negatif Z. Kemudian negatif 32 dibagi 8 menjadi negatif 4. Nah, sehingga ini kita tandai dengan persamaan 5. Lalu ya kita akan mengeliminasi persamaan 4 dengan persamaan 5. Nah, kedua persamaan tersebut merupakan persamaan linier 2 variabel ya, sehingga kita tuliskan kembali persamaannya. Ini persamaan 4 dan ini persamaan 5. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel, kita bisa menggunakan cara eliminasi atau substitusi ataupun gabungan. Nah, coba perhatikan kedua persamaan itu. Nah, kita akan mengeliminasi salah satu variabel, yaitu variabel Z ya. Nah, untuk mengeliminasi variabel Z, maka koefisiennya harus sama ya. Karena ini masih berbeda, maka kita samakan dulu terlebih dahulu dengan mengalikannya. Persamaan 1 kita kalikan dengan 1 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 5 ya. Sehingga kita peroleh untuk persamaan 1 itu tetap ya karena dikali 1. Untuk persamaan 2 masing-masing kita kalikan 5 sehingga menjadi 5Y kurangi 5Z sama dengan negatif 20.
Nah, ini yang variabel Z ya, koefisiennya sudah sama, negatif 5 dan negatif 5. Sehingga supaya menjadi 0, maka negatif 5 dengan negatif 5 itu apakah harus kita tambahkan atau harus kita kurangi? Nah, untuk menjadi 0 kita harus menguranginya ya. Sehingga negatif 5 dikurangi dengan negatif 5 itu menjadi 0. Nah, kemudian ruas kanan kita kurangikan negatif 14 dikurangi dengan negatif 20 itu menjadi 6 dan 7 dikurangi 5 itu sama dengan 2 ya. Jadi ini ada variabel X-nya, maka kita sertakan juga. Nah, sehingga menjadi 2Y sama dengan 6. Sehingga Y sama dengan 6 dibagi 2 menjadi 3. Nah, kita sudah memperoleh nilai Y sama dengan 3. Lalu kita substitusikan nilai Y sama dengan 3 ini ke persamaan 4 ataupun ke persamaan 5 ya. Boleh dipilih 4 atau 5 sehingga nantinya kita akan memperoleh nilai Z. Nah, Ibu ambil persamaan Y kurangi Z sama dengan min 4. Kemudian digantikan atau substitusi nilai Y-nya sama dengan 3. Z-nya tetap dan ini juga tetap. Kita operasikan ya, kedua ruas dikurangikan dengan 3 sehingga diperoleh min Z sama dengan min 7. Nah, lalu kita kalikan dengan negatif 1 untuk masing-masing ruas sehingga diperoleh Z sama dengan 7. Nah, kita sudah punya nilai Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 7. Maka kita harus mencari nilai satu lagi yaitu X dengan cara mensubstitusikan Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 7 ke persamaan awal ya, persamaan 1 atau boleh 2 atau boleh juga ke persamaan 3 sehingga nanti kita akan memperoleh nilai X ya. Ibu ambil salah satu persamaan yaitu X kurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6. Lalu kita gantikan nilai Y-nya dengan 3 dan nilai Z-nya dengan 7. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita uraikan ya, X dikurangi dengan 2 kali 3 ya, jadi 6. Ini tandanya jangan lupa sama. Kemudian ini tetap dan ini tetap. Nah, lalu kita operasikan yang sejenis. X ya, dia tetap dan min 6 ditambah 7 jadi 1 dan ini 6 tetap. Nah, lalu kita sederhanakan lagi. Kedua ruas dikurangi dengan 1 sehingga diperoleh X sama dengan 5. Nah, kita sudah peroleh semua nilai yaitu untuk X sama dengan 5, Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 7. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3 linier yang tadi itu adalah 5, 3, dan 7. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita coba dengan latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.